Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard wa wahaba lana ni'mahu katsira wa hadalana ala siratil mustaqim wa ja'alna minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal alamin. Tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan lil ahlil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa saya di sini memilih metode pembelajaran sebagai topik bahasan kali ini? Karena metode pembelajaran itu merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah pembelajaran, di samping kedalaman materi dan juga kredibilitas yang dimiliki oleh seorang pendidik. Sehingga metode ini penting untuk bisa dipahami oleh teman-teman sebagai calon pendidik. Karenanya, ketika kita menginginkan suatu pembelajaran yang efektif, maka metode itu memainkan peranan yang penting, sehingga kita sebagai calon pendidik dituntut untuk bisa menguasai berkenaan dengan metode-metode yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Islam sendiri dalam menyikapi metode itu tidak abai. Hal ini tercermin dari terletaknya dasar hukum di dalam Al-Quran mengenai metode pembelajaran. Setidaknya ketika kita mencoba untuk menggali di dalam Al-Quran, terdapat 2 ayat yang membahas mengenai metode pembelajaran ini, yaitu terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Selain itu, hal serupa dipaparkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, yaitu Bapak Kiai Haji Zarkasy, yang menuturkan bahwasanya at-thariqatu ahammu minal maddah, yang berarti sebuah metode ataupun cara penyampaian itu lebih utama dibandingkan materi. Tentu maksud dari at-thariqatu ahammu minal maddah ini bukan berarti menyampingkan materi, akan tetapi di sini menunjukkan bahwasanya metode itu merupakan sebuah hal yang amat penting. Karena apa? Ketika kita di sini memiliki sebuah materi yang dalam, akan tetapi dalam penyampaiannya itu tidak dilakukan dengan tepat, maka materi yang tadi tidak akan bisa berjalan secara lebih efektif. Seperti itu. Sehingga di sini mengapa yang dimaksudkan metode itu merupakan hal yang penting, bukan berarti ini sebagai komparasi akan keduanya, melainkan satu sama lain ini memiliki kesinambungan. Nah, berbicara mengenai metode pembelajaran, saya akan mencoba untuk memberikan definisi secara sederhana mengenai metode pembelajaran. Menurut Rothwell, metode itu merupakan suatu cara atau pendekatan dalam proses mengutarakan informasi. Sedangkan pembelajaran itu merupakan proses transfer ilmu secara 2 arah, antara guru sebagai pemberi informasi dan juga siswa sebagai penerima informasi. Itu merupakan pemaparan dari Munif Syatib, seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya metode pembelajaran ialah sebuah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun melalui kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pada hakikatnya, metode pembelajaran ini memiliki tujuan agar segala sesuatu dalam pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif. Seperti itu. Untuk dasar hukum metode pembelajaran itu sendiri, seperti yang telah saya utarakan sebelumnya, terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu itu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Secara sederhana, bila kita cermati mengenai redaksi ayat tersebut, ini memerintahkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang akan kita lakukan itu harus senantiasa dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, seperti itu. Di sini diterangkan, bahkan ketika kita menjalankan perintah Tuhan pun, tentu kita harus senantiasa menggunakan cara-cara yang baik, seperti itu. Bukan cuma itu saja, bahkan dalam membantah apa yang tidak sesuai, yang pada hakikatnya itu merupakan sebuah hal yang salah, perlu diluruskan dengan cara yang benar, seperti itu. Itu gambaran dari Quran Surat An-Nahl ayat 125. Berbicara mengenai asbabun nuzul pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini, para mufasir berbeda pendapat seputar turunnya ayat ini. Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah. Sedangkan Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini itu turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak Quraisy. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Secara umum, makna global dari ayat ini menjelaskan mengenai penggunaan metode yang benar itu merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang proses berhasilnya suatu kegiatan dakwah. Pesan dakwah yang baik, jika tidak didukung dengan metode yang benar, tidak akan sampai dengan baik pula. Sehingga pada ayat ini Allah senantiasa memberikan pedoman kepada Rasul-Nya tentang cara supaya mereka mengajak dan menyeru ajaran kepada manusia menuju jalan Allah, yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat ini sendiri, para mufasir secara garis besar tidak banyak memiliki perbedaan, sebagaimana tafsir Jalalain, Al-Muyassar, dan juga tafsir Al-Mukhtasar yang mengutarakan bahwasanya isi tafsiran ini, serulah wahai Rasul olehmu dan orang-orang yang mengikutimu kepada agama Tuhanmu dan jalannya yang lurus dengan cara bijaksana yang telah Allah wahyukan kepadamu di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan bicaralah kepada manusia dengan metode yang sesuai dengan mereka, dan nasihati mereka dengan baik-baik sehingga dapat mendorong mereka menyukai kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Dan debatlah mereka dengan cara perdebatan yang terbaik, dengan halus dan lemah lembut, sebab tidak ada kewajiban atas dirimu selain menyampaikan. Dan sungguh engkau telah menyampaikan, adapun hidayah bagi mereka terserah kepada Allah semata. Dia lebih tahu siapa saja yang sesat dari jalannya, dan dia lebih tahu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Sehingga secara garis besar, berbicara mengenai Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini senantiasa mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam melakukan tindak tanduk kebaikan apapun perlu didasari dengan
metode atau cara yang baik pula seperti itu. Seperti halnya kita dalam memberikan suatu pengajaran kepada orang agar menyeru kepada jalan Allah, tentu harus didasari dengan cara yang baik pula seperti itu. Tidak dengan melakukan kekerasan, tidak dengan marah-marah dan sebagainya. Begitupun dengan saling berbeda pendapat. Itu pun harus disampaikan dengan cara yang senantiasa baik seperti itu. Tidak dengan kita membenci tokoh ataupun pribadi yang mengutarakan pendapat yang berbeda dengan kita. Sehingga dalam ayat ini itu menerangkan, baik itu kita mengajak orang-orang ataupun membantah mengenai suatu pendapat, suatu argumen, itu perlu didasari dengan cara-cara yang baik pula seperti itu. Lalu selain Quran surat An-Nahl ayat 125, dasar hukum lainnya terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak menyebut asma Allah. Asbabun nuzul pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini turun semasa perang Ahzab atau perang Khandaq, atau yang biasa kita dengar sebagai Ghazwatul Ahzab dan juga Ghazwatul Khandaq. Menurut buku-buku sejarah Islam, perang ini terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Dinamakan perang Ahzab karena dalam perang ini kaum musyrik atau kafir bersekutu dengan kaum Yahudi untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Kekesalan dan kemarahan kaum Quraisy memuncak karena sangat kesulitan dalam menaklukkan Madinah, dan mereka melihat ternyata muslim Madinah malah mampu menundukkan banyak kota di sekitar Madinah. Kemarahan yang tak terbendung itu akhirnya berujung pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada saat itulah ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk mereka orang-orang yang beriman agar senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW ketika berperang, baik itu dari segi perbuatan maupun perkataan, karena dalam diri Rasulullah itu telah terdapat suri tauladan yang baik. Secara umum, makna global mengenai Quran surat Al-Ahzab ayat 21 ini ialah Rasul itu telah diberkati dengan suri tauladan yang baik, entah itu perkataannya maupun perbuatannya, sehingga kita selayaknya untuk berpegang kepada apa yang menjadi sunnahnya dalam diri Rasulullah SAW. Karena dengan hal tersebut, maka kita bisa digolongkan sebagai orang yang senantiasa berharap hanya kepada Allah dan juga percaya akan adanya hari akhirat yang senantiasa akan membuat kita banyak mengingat Allah serta beristighfar kepadanya, dan tak lupa menjadi pribadi yang banyak bersyukur dalam setiap keadaan. Menurut tafsir Jalalain dan beberapa tafsir lainnya, maksud dari ayat ini ialah telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, dapat dibaca uswah atau yang baik untuk diikuti. Itu dalam hal ini berperang dalam keteguhan serta kesabaran yang masing-masing itu diterapkan pada tempatnya. Lafal ayat ini sendiri berkedudukan menjadi badal dari lafal lakum yang mengharap rahmat Allah, yakni takut kepadanya dan hari kiamat serta banyak menyebut nama Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang selain mereka. Sehingga ketika kita
melihat pada Quran surat An-Nahl ayat 125, itu menjelaskan mengenai cara-cara metode yang baik seperti itu, dengan menyeru secara baik, membantah secara baik. Nah, pada surat Al-Ahzab ayat 21 ini menerangkannya itu, ketika kita ingin berbuat baik, kita bisa melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi pada Islam ini tidak hanya memerintahkan, akan tetapi memberikan solusi juga seperti itu. Ketika di konteks yang awal itu kita senantiasa diperintahkan, ayo dong, ketika kita menyeru kepada kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik. Ketika kita berbeda pendapat juga disampaikan dengan yang baik. Kita juga dihadirkan solusinya gitu. Bagaimana cara yang baik? Nah, ini jawabannya pada surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan yang baik, sudah dicontohkan kok oleh panutan kita yang memiliki suri tauladan yang baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu hal yang membuat seorang muslim itu selamat, itu ketika seorang muslim itu mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Quran, yang isinya itu merupakan perintah-perintah Allah, juga orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasul seperti itu, yang mana di dalamnya meliputi ragam kegiatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu pembelajaran dalam pendidikan Islam itu sendiri berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada Quran surat An-Nahl ayat 125 dan juga surat Al-Ahzab ayat 21, berujung pada 4 metode, yaitu metode hikmah, metode mau'izah hasanah, metode jihad atau jadal, dan juga metode uswatun hasanah. Nah, yang pertama metode hikmah, yaitu dengan perkataan yang bijak seperti itu. Pada metode kali ini lebih menekankan kepada proporsi kita dalam menjelaskan seperti itu. Kita sudah selayaknya menjelaskan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh lawan bicara kita seperti itu, agar si penyampaian itu sendiri bisa diterima dengan baik oleh pendengar seperti itu. Nah, untuk metode mau'izah hasanah atau dengan nasihat yang baik, itu merupakan interaksi yang mana lebih menekankan kepada penguatan siswa atau reinforcement seperti itu. Sedangkan metode jihad atau jadal, yaitu metode dengan cara mendebat atau dalam hal ini melakukan sebuah diskusi mendalam seperti itu. Karena ketika memang konteksnya di sini mendebat, ini merupakan upaya kita dalam memberikan argumentasi seperti itu. Karena pada dasarnya awalnya itu telah diberikan statement oleh lawan bicara kita, sehingga kita bisa memberikan suatu pandangan dalam hal ini pengajaran itu dengan cara-cara yang baik. Nah, yang berikutnya metode uswatun hasanah, yaitu dengan keteladanan. Karena pada dasarnya suatu pembelajaran tidak mesti sebuah cara yang dilakukan secara verbal, yaitu dengan perkataan-perkataan seperti itu. Hal berupa tindakan pun itu merupakan sebuah pembelajaran. Seperti halnya kita mencontohkan hidup disiplin seperti itu. Kita datang ke kelas secara disiplin, tepat waktu. Itu bisa menghadirkan sebuah rasa kagum tersendiri bagi orang yang nantinya melihat dari teladan yang kita lakukan itu. Nanti orang akan bertanya-tanya, oh kenapa sih orang ini bisa datang tepat waktu, dia tidak telat dan sebagainya. Oh ternyata orang ini sudah dibiasakan dari ia menjalankan sholat yang tepat waktu seperti itu. Itu bisa dilakukan juga dalam hal pembelajaran dengan melakukan keteladanan. Itu merupakan 4 metode yang terdapat dalam pendidikan Islam itu sendiri. Ada banyak
pembelajaran mengenai metode ini, sehingga perlu sekali untuk kita kaji lebih dalam lagi agar kita senantiasa menjadi pendidik-pendidik yang bisa menerapkan metode secara baik dalam pembelajaran, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap dengan adanya kegiatan pembelajaran kali ini, kita bisa senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang dapat menerapkan metode dengan baik ke depannya. Tetap semangat. Semoga dalam pembelajaran ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.